Tiga asosiasi pariwisata Nangkaya Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Kalimantan Selatan, Wan Himpunan Pramu Wisata Indonesia Kalimantan Selatan, mengelola bis terbuka Baja Jalanan Banjarmasin. Kehadiran bis terbuka Baja Jalanan Banjarmasin yang sudah beroperasi sejak 5 Oktober 2020 disambut antusias warga, terbukti saban hari dalam setiap jadwal keberangkatan selalu dipenuhi warga. Tiga asosiasi pariwisata Nangkaya Asita, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Kalimantan Selatan, Wan Himpunan Pramu Wisata Indonesia Kalimantan Selatan mengelola bus terbuka Baja Jalanan Banjarmasin. Kehadiran bus terbuka Baja Jalanan Banjarmasin yang sudah beroperasi sejak 5 Oktober 2020 disambut antusias warga. Terbukti saban hari dalam setiap jadwal keberangkatan selalu dipenuhi warga. Bahkan ada warga yang harus rela anti menunggu jadwal keberangkatan berikutnya agar bisa menikmati suasana ibu kota provinsi Kalimantan Selatan ini. Sebelum masuk ke bus, bubuhan wisatawan ini harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu cek suhu tubuh, diminta bersihkan tangan pakai hand sanitizer, Wan harus memakai masker. Yang kedua, yang putaran selanjutnya, silakan. Makan dulu sebentar. Geser. Oke. Dalam perjalanan rekreasi dengan bersantai menikmati Banjarmasin ini dipandu seorang guide yang menjelaskan setiap jalan dan tempat bersejarah yang dilalui. Dengan orang lokal, orang pribumi, kalau masuk Islam, dan itu beliau banyak memberikan mata pelajaran orang pribumi, lalu berikan sangat dikenal dengan sebutan Munir Herman. Nah, dia serta sekolahnya Belanda di sini. Ada juga katanya rumah sakit puskesmas terjadinya. TAT Sekretaris Asita Kalimantan Selatan Siti Aisyah Wetakuni Prima TV Baisukan Minggu 18 Oktober 2020 berharap kehadiran bus terbuka Baja Jalanan Banjarmasin yang dikelola tiga asosiasi pariwisata di tengah pandemi virus corona ini mampu menarik minat wisatawan dan menambah kunjungan wisata ke Kalimantan Selatan. Bus terbuka yang mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalsel ini, ujar Siti Aisyah, mampu memberdayakan kekawanan guide yang biasa membawa tamu yang datang ke Kalsel sehingga bisa membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan. Siti Aisyah menambahkan, kemungkinan unit bus terbuka ini akan ditambah karena adanya sebagian warga yang mengorder, baik untuk sekeluargaan ataupun instansi pemerintah dan swasta. Bahkan kedepannya dengan adanya penambahan unit bus terbuka ini, maka rutenya pun, ujar Siti Aisyah, akan ditambah, yaitu dari Banjarmasin ke Banjarbaru, Matapura hingga sampai ke wisata Kirampak atau Takura Sultan Adam. Dalam sini tidak hanya orang kota Banjarmasin atau masyarakat Banjarmasin, ada orang-orang luar yang naik di sini, yang seperti kemarin ada dari Bandar Lampung, kemudian ada Bangka, ada Surabaya. Nah, kemarin juga keluarga Pak Dandim Kabupaten Tanah Laut menaiki ini juga. Jadi kita yakin, optimis, ke depan pariwisata Kalimantan Selatan akan bangkit. Dan tentunya dengan dukungan teman-teman kita semua. Karena kita beda, tidak hanya mutar-mutar saja, tetapi tetap ada guide yang menerangkan sekitar kiri dan kanan ataupun objek wisata yang ada di Banjarmasin yang siap dikunjungi. Begitu. Kalau jadwal Senin sampai Rabu, Jumat itu jam 3, itu 3 kali flat. Jam 3, kemudian jam 4, kemudian jam 5. Lalu hari Kamis itu bisa booking, bisa pagi, bisa sore. Itu tadinya kita hari Kamis kita utamakan libur. Jadi pagi saja untuk grup, sorenya kita menghadapi malam Jumat. Nah, karena kita masih Kamis ya di sini ya, jadi kita malam Jumat, sore kita libur. Kemudian Sabtu dan Minggu kita dari pagi jam 8 sampai jam 12 istirahat di Soma dulu, baru nanti jam 3 lanjut sampai sore lagi. Jadi Sabtu dan Minggu itu animonya banyak deh. Begitu. Ketua Pokdarwis Banjarmasin Rapi sangat menyambut baik dengan kehadiran bus terbuka Baja Jalanan Banjarmasin. Diharapkan kedepannya rute bus ini bisa menyinggahi di salah satu destinasi beberapa menit agar memberikan wisatawan kesempatan untuk menikmati atau berpose di tempat tersebut. Sekali pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
memfasilitasi bus pariwisata untuk dikelola oleh teman-teman kita dari Asita dan dari API. Jadi sangat membantu sekali para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkeliling menikmati kota Banjarmasin. Jadi untuk sementara ini cuma satu armada yang dijalankan. Harapan kami semoga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bisa menambah armada lagi. Jadi para wisatawan yang ingin menaiki bus biar tidak antri terlalu lama, karena satu armada pun dari start sampai ke finish memakan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi harapan kami semoga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bisa menambah armada lagi. Kalau misalnya nanti tempat wisata disinggahi, kesiapan Pok Darwis seperti apa? Itu sangat senang sekali kami sebagai pelaku wisata, kelompok sadar wisata yaitu Pok Darwis. Jadi kami siap membuka destinasi-destinasi yang ada di Banjarmasin, walaupun untuk memberikan ataupun mendampingi para wisatawan. Jadi kami sangat bersedia sekali dikunjungi oleh wisatawan yang melalui perjalanan bus untuk singgah di salah satu tempat destinasi yang ada di Banjarmasin. Sementara itu, wisatawan yang ingin berkeliling Banjarmasin hanya mengeluarkan duit sebesar Rp10.000 seekornya. Dengan kapasitas tempat duduk 15 orang, wisatawan bisa menikmati perjalanan sekitar 1 jam dengan start Taman 0 km, Jalan Sudirman, R.E. Marta Dinata, MT Haryono, Pangeran Samudra, Stoyo S, R. Suprapto, Ayani, Gatot Subroto, Pangeran Hidayatullah, Adiaksa, Hasan Basri, S. Parman, kembali ke 0 km.